Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir dalam kegiatan aktualisasi Nabi Hijjah ini. Kedua kalinya salat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ada kegiatan yang dikemas dalam bentuk aktualisasi diri yang merupakan salah satu output atau pengeluaran dari proses latihan dasar secara daring yang diikuti oleh Ibu Hijjah gitu. Nah, kegiatan ini tentunya merupakan inisiasi yang bagus dalam rangka untuk membantu jurusan di dalam mengatasi persoalan pembelajaran dalam kaitannya dengan kompetensi atau skill di bidang pengolahan data. Kita tahu bahwa ekonometrika itu merupakan sebuah bangun disiplin ilmu yang menggabungkan antara unsur matematik, unsur statistik, dan juga unsur ekonomi. Nah, dalam prakteknya ini memang sangat powerful sekali, menjadi alat untuk analisis baik di dalam melakukan forecasting, melakukan estimating, ataupun modeling di dalam persoalan ekonomi pembangunan. Nah, tentunya apa yang disampaikan Bu Hijjah ini menjadi sebuah masukan di dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa. Jurusan sangat berbahagia sekali atas data ini, dan kita berharap para peserta dari mahasiswa ini bisa berpartisipasi aktif, karena saya yakin ini bukan akhir dari kegiatan serial ekonometrik, tapi kita sudah mulai membangun bahwa kompetensi mahasiswa di EKP itu harus kuat di dalam ekonometrika. Langkah-langkah yang kita lakukan di jurusan 1, insya Allah tahun 2020 ini lab ekonomi pembangunan sudah bisa kita lihat di lantai di gedung E4 lantai 2. Sekarang masih proses finishing interior dan eksterior. Nah, di sana kita lengkapi dengan sekitar 30 komputer baru, in begitu. Nah, nanti di sana mulai akan banyak kegiatan yang bisa kita inisiasi dalam kaitannya dengan pengembangan untuk metode penelitian kuantitatif yang akan nanti dikomandani oleh Bu Hijjah dan teman-teman. Dan tentunya ini membutuhkan kerjasama semuanya. Mahasiswa yang merupakan objek atau merupakan pengguna kita pada saat ini, kita berharap mereka semakin terpuaskan dengan berbagai kompetensi yang sudah kita siapkan. Nah, itu mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya dari jurusan berterima kasih atas kegiatan ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aktualisasi dalam bentuk ekonometrika serial ini bisa berjalan dengan baik dan bisa diikuti oleh semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga acara bisa berlangsung dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas sambutannya. Sebelum memulai acara, ada baiknya untuk melancarkan acara hari ini kita mengajarkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, acara selanjutnya langsung masuk ya ke acara yang paling kita tunggu-tunggu ini, acara yang paling inti, yaitu webinar yang berjudul Panel Data Analysis. Nah, sebelum acara ini dimulai, sebelum materi disampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Ibu yang satu ini, Ibu cantik ini namanya Ibu Vidya Purnamasari, SKMSG. Bu Vidya ini lulusan S1-nya di Universitas Brawijaya dan S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Bidang keahlian Bu Vidya ini adalah ekonomi moneter. Jadi teman-teman yang nanti ngambil konsentrasi perbankan dan keuangan dan perbankan pasti bakalan sering banget ketemu sama Bu Vidya ini sampai akhir semester gitu ya, sampai akhir perkuliahan begitu ya, sampai lulus. Oke, begitu saya rasa bisa saya
Berikan kepada Bu Fida sudah siap? Sudah Bu Vika, insya Allah. Oke, ya. Silakan Bu Fida disampaikan materinya. Good luck Bu Fida. Terima kasih Bu Vika sudah membantu saya dalam buka acara. Terima kasih kehadirannya saya sampaikan kepada Bapak Ketua Jurusan, Bapak Dr. Imam Muklis, kemudian Bapak Ibu dosen jurusan Ekonomi Pembangunan maupun Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi UM. Terima kasih dan juga terima kasih sekali atas kehadiran adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa gitu ya. Terima kasih, beberapa saya lihat ya yang ikut ke dalam kelas ini adalah mahasiswa saya yang ikut kelas ekonometrika sebelumnya. Oke. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama tentang data panel analisis atau analisis data panel. Teman-teman mahasiswa ini kemarin yang kelas dengan saya kebetulan sudah materinya sudah lewat dari regresi OLS, kemudian sudah ke dummy variabel juga gitu. Nah, ini memang materi analisis data panel ini harusnya akan Anda mendapatkan kalau ekonometrika itu ada beberapa series di jurusan. Namun karena ekonometrika di jurusan ini hanya satu, yaitu ekonometrika saja, maka mahasiswa tidak mendapatkan mata kuliah ini. Jadi tujuan saya memberikan ini supaya nanti bisa menambah gambaran ya, gambaran metode apa sih yang bisa saya gunakan ketika saya ingin melakukan skripsi atau melakukan riset penelitian, seperti itu. Saya izin share screen ya. Kita buat santai saja ya. Bisa kelihatan? Ya, Bu. Oke, sudah kelihatan ini? Sudah. Oke, baik. Kita mulai tentang analisis data panel. Kalau di kelas saya pasti menekankan kalau belajar ekonometria kita nggak usah sepaneng ya. Nanti kalau sepaneng nanti materinya tambah nggak masuk. Karena lumayan juga materinya. Begitu juga materi pada kita pagi hari ini, kita akan belajar tentang analisis data panel ini, kita buat santai gitu. Oke, kemarin, sebelum kita masuk materi, ada pembahasan yang akan, ini pembahasan yang akan saya sajikan pada pagi hari ini. Sebenarnya ini termasuk padat sekali, isi materinya padat, hanya saja nanti saya akan mencoba mengambil highlight yang penting-penting saja, karena waktu kita terbatas. Dan jangan khawatir misalnya teman-teman mahasiswa di sini masih belum paham, nanti akan saya share materi, kemudian nanti juga akan saya share modulnya, modul pembelajaran yang mana pembahasannya di situ akan lebih detail daripada apa yang saya sampaikan di sini. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari ini, jenis data. Jadi kemarin yang sudah kita pelajari di ekonometrika, yang sekarang sudah selesai ya, itu data yang kita teliti adalah data time series. Sedangkan yang namanya data ini terdiri dari berbagai macam. Ada data time series, ada cross section, ada data panel. Kalau time series pasti sudah tahu ya, jadi objeknya satu, kemudian tahunnya ada banyak. Itu kalau time series. Kalau cross section berarti tahunnya satu, objeknya banyak atau individunya banyak. Ya, cross section berarti section, individu atau objeknya yang banyak. Tahunnya kita hanya satu. Nah, yang akan kita pelajari adalah data panel. Data panel ini merupakan gabungan antara data time series atau deret waktu dengan data cross section atau data kerat lintang. Oke. Jadi, data panel itu sendiri merupakan kombinasi antara data deret waktu dengan data kerat lintang, di mana data observasi terdiri atas beberapa objek atau individu dan diamati pada beberapa periode waktu. Oke, individu di sini sebelum saya masuk ke contoh realnya, individu yang bisa digunakan di data panel ini apa? Luas sekali yang bisa Anda gunakan. Anda bisa menggunakan dari level individu misalnya yang lebih rendah daripada rumah tangga, misalnya individu perorangan. Itu bisa Anda gunakan. Kemudian rumah tangga, itu dari level rumah tangga bisa Anda gunakan juga. Industri juga bisa, kabupaten, provinsi, negara, itu juga bisa.
Bahkan ini juga bisa dipecah gitu ya, bisa dipecah lagi. Misalnya negara, bisa Anda pilih negaranya, pilih negara apa saja. Anda bisa pilih ASEAN, Anda bisa pilih Asia, Asia Tenggara, bebas. Anda tergantung apa yang ingin Anda teliti. Sedangkan deret waktunya bisa dalam bentuk data harian, data mingguan, data bulanan, data triwulan maupun tahunan. Nah, ini semua bebas bisa kita datanya bisa kita masukkan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Contoh ya, jadi Indonesia ini kaya akan data panel, kaya sekali. Seperti yang kita tahu, penduduk kita berapa? Ada sekitar 200 jutaan ya. Itu individunya. Bahkan kalau misalnya rumah tangga, misalnya itu agak dilebih tinggikan menjadi rumah tangga, pasti masih dalam jumlah jutaan, masih dalam jutaan juga gitu, seperti itu. Kemudian apabila kita meneliti kabupaten atau kota, ada berapa kabupaten atau kota di Indonesia? Sudah ada sekitar kurang lebih 500-an lah, ada 500-an kabupaten dan kota di Indonesia. Ya, itu sudah terlihat bahwa Indonesia ini kaya akan data panel. Begitu juga ketika Anda mau meneliti provinsi, kita punya 34. Kita mau meneliti negara, Indonesia bisa dilibatkan ke berbagai macam penelitian. Misalnya ke ASEAN bisa, Asia bisa, Asia Tenggara bisa gitu. Atau kalau mau Anda meneliti Eropa gitu juga tidak apa-apa. Negara-negara di Eropa itu banyak sekali. Nah, itu adalah salah satu yang bisa saya tunjukkan bahwa Indonesia, kalau kita menggunakan data Indonesia, itu kaya akan data panel data. Kita punya sumber data yang juga luar biasa. Di BPS Anda cari data mulai tahun berapa hingga tahun berapa itu pasti ada. Dan itu komponen terkecil pun juga ada, seperti itu. Jadi bisa dikatakan penelitian melalui data panel itu sangat kaya ya, karena Anda akan memiliki banyak sekali peluang yang bisa Anda gunakan untuk diteliti, karena datanya sangat melimpah, seperti itu. Saya bisa contohkan misalnya contoh data panel. Ada data capital outflow negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2009 hingga 2019. Berarti objeknya siapa ini? Objeknya adalah negara-negara di Asia Tenggara. Ada berapa macam negara, ada berapa negara itu. Kemudian tahunnya juga beragam, mulai tahun 2009 hingga tahun 2019. Jadi kombinasi ini antara data time series dengan data cross section akan menyebabkan adanya data panel. Selain itu juga ada observasi data upah minimum di seluruh kabupaten di Jawa Timur. Ini di seluruh kabupaten di Jawa Timur, kabupaten kita di Jawa Timur sudah ada berapa? Itu akan banyak sekali. Januari hingga Juni. Berarti kalau kita itu bulanan, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Gitu. Akan banyak sekali. Oke. Nah, berbeda kalau kemarin kita belajar time series saja. Kemarin kita belajar time series ketika Anda menulis model empirik, itu kan hanya ada subscription-nya, hanya ada T. Ya. Berbeda dengan di data panel, itu subscript-nya bisa harus dituliskan I dan T. I itu menunjukkan adanya individunya, I itu menggambarkan individu, dan T menggambarkan periodenya. Jadi ketika misalnya saya nulis ekspor, berarti harus ekspor IT, inflasi IT gitu. Jadi kalau misalnya Anda baca jurnal, ketika Anda lihat modelingnya langsung, model empiriknya langsung, Anda lihat kalau kelihatan sudah ada I dan T, oh berarti itu data panel gitu ya. Itu gampangnya seperti itu. Kalau Anda misalnya lihat T saja, berarti dia time series. Oke. Kemudian kita pindah ke variasi datanya. Jadi variasi yang bisa digunakan di data panel itu ada beberapa macam. Kita bisa milih yang individunya banyak, N atau I-nya itu banyak, T-nya sedikit, atau misalnya berarti individunya sedikit, T-nya banyak, gitu juga boleh. Kemudian ada juga yang misalnya I-nya banyak, T-nya juga banyak. Jadi misalnya individunya banyak, misalnya 100 gitu, kemudian T-nya juga panjang, misalnya 20 tahun. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, berapa sih idealnya kalau kita ingin menggunakan data panel? Ini pasti pertanyaan banyak sekali yang kalau misalnya kita di kelas gitu ya, kalau time series, Bu, berapa sih idealnya data time series itu gitu kan?
Nah, data time series, kalau data time series idealnya banyak pakar mengatakan itu 30 periodenya, baru kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil estimasinya gitu. Nah, kalau data panel berapa? Data panel ini kan berarti dia mengalihkan antara cross section dengan time series gitu. Jadi jumlah time seriesnya berapa, cross sectionnya berapa dikali ya. Misalnya saya memiliki data negara misalnya 20 negara gitu ya. Misalnya 20 negara saya dengan periode 5 tahun. Berarti saya punya berapa data di situ? 20 dikali 5, itu 100. Sudah banyak kan? Nah, idealnya berapa? Minimal 3 tahun atau 3 periode. Itu yang paling rendah. Jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari itu misalnya 1 jadinya data cross section ya. Kalau hanya 2 itu juga kita tidak bisa menangkap efeknya. Tujuannya data panel kan menangkap efek perubahannya gitu ya. Kalau cuma 2 ya kita untuk apa kita hasilnya kurang optimal lah seperti itu. Jadi kalau ingin lebih optimal Anda menggunakan datanya time seriesnya 3. Oke, nanti kalau misalnya ada yang bertanya, apakah apabila observasi individu banyak atau N-nya besar dan jumlah ini jauh melebihi T, jadi misalnya individunya 700, kemudian periodenya hanya 6 tahun. Maka kita kalau menemukan data seperti ini jauh sekali ya N dan T-nya, maka kita tidak lagi menggunakan data panel statis, tapi kita akan menggunakan data panel dinamis. Nah, data panel dinamis ini advance ya. Biasanya akan didapatkan kalau Anda S2. Tapi itu pun juga harus Anda mengikuti S2 itu biasanya langsung ekonometrika 3. Jadi harusnya ekonometrika 2 ini masih belum, ekonometrika 3 biasanya data panel dinamis itu. Nah, tapi kita tidak akan bahas itu, kita akan membahas data panel statis untuk hari ini. Oke, saya percepat. Kenapa sih kita menggunakan data panel gitu kan? Kenapa? Memang tujuannya apa gitu? Ada berbagai macam kelebihan yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan data panel. Yang saya tampilkan 3 ya, tapi kalau Anda membaca di buku akan ada banyak sekali. Mungkin Anda bisa mencari informasi itu sendiri. Yang pertama adalah menangkap individual heterogeneity atau heterogenitas atau keberagaman individu. Ya, keberagaman individu nanti saya akan bahas di slide selanjutnya karena ini merupakan fokus dari data panel ya. Data panel itu bermain tujuannya untuk menangkap individual heterogeneity. Ini adalah tujuan utama dari data panel. Oleh karena itu maka akan saya bahas di next slide. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu mengatasi masalah omitted variable. Apa itu omitted variable? Kalau gini nggak bisa tanya jawab ya, biasanya bisa langsung nanya-nanya ke mahasiswa. Ada efek-efek deg-degannya gitu mahasiswa kalau live itu. Omitted variable. Jadi omitted variable ini, omit itu adalah variabel-variabel yang harus dihilangkan gitu kan. Ini juga kenapa kok harus dihilangkan? Nah, ini kalau kita bahas omitted variable, kita akan balik lagi nanti ke uji asumsi klasik di awal-awal sana. Ya, kalau kita milih variabelnya nggak betul, maka dia akan menyebabkan berbagai macam penyakit gitu kan. Salah satu atau misalnya ada variabel-variabel penting malah tidak kita masukkan gitu. Jadi malah kita memasukkan variabel yang tidak penting. Nah, data panel ini bisa mengatasi masalah di omitted variable. Kemudian yang ketiga adalah meminimumkan multikolinearitas karena banyaknya informasi dan variasi. Jadi karena datanya kan banyak sekali, mengalihkan cross section dengan data time series, akhirnya kan datanya banyak. Nah, kalau datanya banyak ini multi-call itu akan bisa diminimalisir. Apa itu multi-call? Masih ada yang ingat? Ayo, multi-call ini ada apa? Oke, multi-call berarti dia ada hubungan ya antara variabel independennya gitu ya. Ini
tidak akan saya bahas lebih lanjut, kan panjang ini, nanti satu chapter sendiri kalau kita bahas multi-call. Oke, jadi pokoknya intinya kelebihan data panel adalah seperti ini. Dan kita garis bawahi bahwa data panel di sini fokusnya itu adalah untuk menangkap individual heterogeneity. Nanti kita ini. Oke, kelemahan dari data panel ini apabila kita membuat desain survei yang kurang tepat, ini akan mempengaruhi validitasnya ya, mempengaruhi apakah kita benar-benar bisa mempercayai hasil data panel ini gitu. Kalau misalnya desainnya salah, desain survei maksud saya, misalnya harusnya apa yang ditanyakan, misalnya menggunakan data primer gitu ya, apa yang harus ditanyakan, ternyata cara menyusun survei tersebut salah. Nah, ini akan mempengaruhi dari hasil data panel. Kemudian ada attrition, di sini adalah pengurangan objek dari pengurangan responden maksud saya ya. Jadi kan sampelnya misalnya nih, data panel yang paling real ini Anda pernah didatangi oleh ini orang dari BPS. Kalau dulu saya pernah didatangi orang BPS itu, saya diwawancara. Jadi ini rumah tangga yang diwawancara ya, bukan secara individu. Di rumah tangga diwawancara. Misalnya pengeluaran apa saja yang sudah dikeluarkan. Kemudian pengeluarannya misalnya pengeluaran pokok, kemudian primer, sekunder, seperti itu ditanyakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan tidak hanya satu kali. Jadi pada bulan, kalau tidak salah saat itu bulan misalnya Januari ditanyakan. Pada bulan Februari orang BPS juga akan datang lagi untuk sensus itu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama, tapi kan jawabannya pasti berbeda. Pengeluaran kita kan tidak mungkin sama dengan fix gitu ya, tidak sangat kemungkinannya kecil pengeluaran segitu-segitu saja gitu kan, pasti ada kurang atau lebihnya. Dan bulan ketiga orang BPS juga datang. Nah, attrition ini adalah suatu masalah. Misalnya ketika subjek responden ini tadi, misalnya ketika harusnya dia diwawancara 3 bulan, kan ini data panel ya, jadi periodenya lebih dari 1. Ketika diwawancara dari lebih dari 3 bulan, ternyata pada bulan terakhir atau misalnya pada bulan terakhir dari observasi data itu, yang bersangkutan misalnya meninggal, atau yang bersangkutan pindah rumah gitu kan, akhirnya kan datanya tidak bisa ditemukan lagi ya, datanya tidak bisa ditanyakan. Nah, inilah yang menjadi kelemahan data panel. Ketika data itu sudah akhirnya dia kan bolong ya, itu akhirnya nanti hasilnya tidak akan optimal. Itu adalah kelemahan dari data panel. Nah, sekarang kita kembali ke fokusnya. Fokus data panel tadi adalah individual heterogeneity. Di sini akan muncul unobserved individual heterogeneity. Nah, heterogenitas ini ya, jadi yang dimaksud apa sih individual heterogeneity? Ini adalah keberagaman individu. Ini tidak bisa diukur ya, keberagaman ini unobserved atau tidak bisa diukur. Tapi melalui data panel, heterogenitas ini bisa diketahui. Contoh gampangnya, Bu Fika masih ingat ini kita punya teman waktu S1. Teman kita ini pinter banget ya. Ada satu kejadian di kelas, teman kita ini tidur waktu di kelas. Iya. Waktu di kelas dia tidur. Kemudian dosennya tahu kalau teman kita ini tidur. Langsung langsung diberi pertanyaan. Kita yang di sebelahnya panik dong ya. Saat itu saya duduk di sebelahnya. Kita panik. Loh, teman saya ini tidur, tapi dia diberi pertanyaan. Waduh, ini kalau dia tidak ketahuan tidur, ya sudah ketahuan sih. Dia tidak bisa jawab, pasti bakal diomelin dan sekelas itu pasti akan kena gitu kan. Saat itu dosennya killer gitu. Nah, ajaibnya ketika itu teman saya bangunkan, ketika dia membuka mata, dia bisa menjawab pertanyaan dosen. Itu adalah keberagaman individu yang tidak semua orang memilikinya kan. Dan itu kita tidak bisa mengukur. Sedangkan di sisi lain, kita bisa menemukan teman-teman atau mahasiswa misalnya yang setiap di kelas nyatat nih, rajin nyatat, setiap mau ujian fotokopi catatan teman-temannya, difotokopi semua supaya hatinya tentram gitu ya, saya udah punya catatan gitu, entah dibaca atau enggak gitu. Dia rajin sekali dalam prosesnya, tapi pada ujung-ujungnya ya nilainya segitu-segitu aja. Nah, ini kan tidak bisa diukur. Jadi ada individu satu, dia memiliki
meskipun nggak kelihatan belajar, dia pinter gitu. Teman saya itu malah sekarang di Kemenkeu malahan ya, seperti itu. Keren banget kan? Tidur aja dia bisa jawab pertanyaan gitu. Nah, ada satu sisi lagi mahasiswa yang dalam prosesnya rajin tapi outputnya hasilnya begitu-begitu aja. Nah, ini heterogenitas inilah ini yang disebut sebagai heterogenitas individu. Kita kan nggak bisa ngukur. Kita nggak bisa ngukur itu jam tidurnya gimana atau bagaimana dia bisa bertindak seperti itu kan tidak bisa kita ukur atau kita sebut sebagai unobserved ya. Tapi kalau kita menggunakan data panel ini bisa kita ukur nanti. Jadi individual heterogeneity ini bisa kita ukur melalui data panel. Tapi jangan berharap kita bisa tahu spesifiknya itu apa, jenis individual heterogeneity-nya apa ya kita tidak akan tahu, tapi kita hanya tahu angkanya saja. Contohnya misalnya gini nih, kita meneliti dalam skala rumah tangga. Di rumah tangga nih, tetangga Anda, ada ibu-ibu yang dia pinter nyari uang, tapi dia nggak bisa ngelola uang, gitu kan. Ada tetangga lagi yang dia dia bisa mendapatkan uang, dia juga bisa mengelola uang. Ada lagi yang udah nggak bisa cari uang, nggak bisa mengelola uang. Nah, nanti perbedaan individu ini akan bisa ditangkap dengan individual heterogeneity. Tapi kita nggak bisa tahu apakah itu jadi benar-benar penelitiannya gara-gara orang itu boros atau enggak, itu kita nggak bisa tahu itunya gitu ya. Tapi kita bisa tahu angkanya. Oh, berarti ini nih ada pengaruh dari individual heterogeneity. Tujuannya apa sih? Dengan individual heterogeneity kita kan bisa tahu berarti misalnya kalau penelitiannya dalam lintas negara, berarti negara ini spesifikasinya seperti ini, dia lebih seperti apa daripada negara lain gitu. Apabila dibandingkan negara A dibandingkan negara B akan perbedaannya seperti ini. Nah, itu akan ditangkap di data panel. Dari sini masih on ya? Saya terlalu cepat nggak Bu Vika kalau ngomong? Semoga enggak ya. Oke. Nah, kita lanjut sekarang. Apabila kita menggunakan tadi data kita, misalnya kita punya data cross section, kemudian kita punya data time series, kemudian kita running pakai OLS biasa, itu hasilnya akan bias. Kenapa kok bias? Karena OLS biasa itu dia tidak akan bisa menangkap individual heterogeneity itu tadi ya, dia tidak akan bisa menangkap heterogeneity pada masing-masing individu. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan dengan data panel. Karena gini asumsinya, kenapa sih individual heterogeneity itu penting? Karena asumsinya kan tidak mungkin individu ini memiliki karakteristik yang sama. Satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu kan tidak mungkin memiliki karakter yang sama. Nah, dan juga selain itu, kalau dari periodenya, masa iya mahasiswa ini setiap tahunnya tidak berkembang gitu. Nah, oleh karena itu disinilah kita nanti menangkap perbedaan ini, perbedaan individu, ada juga yang perbedaan tahunnya, seperti itu ya. Jadi perbedaan masing-masing individual heterogeneity ini dari masing-masing individu dan dari masa ke masa, gitulah istilah katanya ya. Nah, oke. Sekarang kita mulai masuk ke yang penting ini ya. Jadi bagaimana kita tahu individual heterogeneity di data panel? Kita bisa mengetahui itu dari komponen errornya. Oke, kita next slide. Kita masuk ke error komponen model. Kita sudah masuk ke sininya ya. Ini saya coba kemas dengan bahasa yang paling mudah supaya Anda bisa memahami. Kalau Anda baca di buku, mungkin akan lebih complicated karena lebih detail ya. Nah, ini saya cari highlight-nya. Apa yang dimaksud dengan data panel secara keseluruhan ini ya. Jadi itu tadi, untuk menangkap yang namanya individual heterogeneity, maka kita melihatnya dari error components model. Error components model itu sendiri itu dilambangkan dengan EIT
Kita balik lagi, flashback dengan ingatan Anda. Di sini ada ekspor, IT. Kelihatan ya, IT ya di situ. IT berarti data ini data panel, karena ada untuk individu, ada T untuk periode. Seperti itu. Kemudian ada ekspor IT plus beta 0 ditambah beta 1 nilai tukar IT ditambah beta 2 produksi IT ditambah epsilon IT, atau di situ kita biasa sebut sebagai error term atau residualnya. Ya. Nah, di sini kalau secara garis besar kita lihat, berarti kita ingin melihat bagaimana sih pengaruh nilai tukar dan produksi di beberapa negara, ya, karena I-nya itu di beberapa negara dengan kurun waktu tertentu. Kalau model empirik ini dibaca seperti itu. Nah, di sini ada EIT atau epsilon IT. Epsilon IT itu adalah error term atau residual. Isinya epsilon IT itu adalah apa kira-kira? Adalah variabel-variabel yang dia tidak dimasukkan ke dalam model. Jadi di sini modelnya hanya ekspor dipengaruhi oleh nilai tukar dan produksi. Tapi apakah dalam kenyataan ekspor ini hanya dipengaruhi nilai tukar dan produksi? Tidak kan? Ada berbagai macam faktor, ada berbagai macam variabel sebenarnya yang mempengaruhi ekspor, tapi tidak diangkat di dalam model. Nah, kalau dia tidak diangkat di dalam model, dia masuknya kemana larinya nilainya? Dia masuk ke epsilon IT atau error term atau residual. Gitu ya. Dia masuknya ke situ. Nah, oke. Kalau ini sudah asumsinya sudah paham semua karena di ekonometrika kemarin sudah. Sekarang epsilon IT ini kalau di OLS epsilon ya sudah error ya sudah, error itu saja, dia menyimpan variabel-variabel lain itu tadi yang tidak masuk ke dalam model seperti itu. Kalau di data panel epsilon IT itu adalah error components model. Errornya ini mengandung beberapa komponen jadi ceritanya. Epsilon IT ini mengandung beberapa komponen. Beberapa komponennya ini terdiri dari lambda I, ya di bawahnya itu epsilon IT sama dengan lambda I ditambah UIT. Yang disebut sebagai individual heterogeneity inilah yang disebut di lambda I itu tadi. Jadi individual heterogeneity dia masuk ke error term tadi. Dia masuk di bawah komponennya error. Jadi ketika errornya dipecah, itu ada lambda I ditambah UIT. Lambda I, di situ kelihatan ya, lambda I, bukan lambda IT. Lambda I yang menunjukkan bahwa individual, dia hanya terpengaruh individual saja, bukan pengaruh waktu. Jadi individual heterogeneity. Gitu ya. Ini konsep dasarnya Anda harus tahu. Jadi epsilon IT di data panel itu terdiri dari lambda I yang merupakan individual heterogeneity ditambah UIT. UIT ini adalah sisa error yang dia sudah nggak bisa diapa-apain, ya sudah itu sisa errornya gitu kan. Nah, jadi fokus kita di data panel kita lihat lambdanya itu, lambda I atau individual heterogeneity. Oke. Nanti kita harus menentukan ya di data panel ini kita harus menggunakan apa sih gitu kan. Kalau kita kemarin OLS gitu ya, kalau time series kita pakai regresi biasa berganda gitu OLS gitu. Nah di sini ketika data panel kita sudah punya data nih, kita sudah punya model, ya sudah jelas ya modelnya apa, sudah jelas variabelnya Anda sudah cari, Anda sudah punya datanya. Sekarang tahapan selanjutnya saya harus pakai model yang mana? Apakah fixed effect model ataukah random effect model? Itu harus Anda tentukan. Jalan hidup ini harus jelas gitu kan. Di awal itu Anda harus jelas Anda mau pakai fixed atau random. Nah, sebelum kita menentukan jalan hidup kita ini, fixed atau random, kita cek dulu fixed itu apa, random itu apa. Itu yang akan saya jelaskan. Oke. Nggak usah pusing, tenang. Tidak sesulit yang Anda bayangkan. Oke, saya bacakan step by step ya, supaya tidak shock Anda. Oke, jadi di sini fixed effect model. Kita lihat di situ di pertama
model empiris yang pertama, ekspor IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 nilai tukar IT ditambah beta 2 produksi IT ditambah epsilon IT. Ya, itu model awal kita. Tadi saya bilang bahwa epsilon IT di panel dia terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah lambda I yang menggambarkan individual heterogeneity ditambah dengan UIT yang menggambarkan sisa residual, sisa errornya gitu. Itu tadi epsilon IT kita pecah ke bawah ya. Jadi ekspor IT beta 0 plus beta 1 nilai tukar IT ditambah beta 2 produksi IT ditambah, nah ini epsilonnya kita pecah. Jadi lambda I ditambah UIT. Nah, fixed effect model itu memiliki asumsi. Ya, memiliki asumsi bahwa lambda ini bisa bernilai fix. Gitu. Jadi, lambda atau individual heterogeneity kalau dengan asumsi fixed effect model, dia bisa diasumsikan sebagai parameter yang fix. Jadi, kalau dia diasumsikan sebagai parameter yang fix, maka nilainya dapat dijumlah ya. Nilainya dapat dijumlah dengan nilai yang fix juga, gitu kan. Nah, nilai fix yang nilai yang fix itu apa di sini di model ekspor beta 0 plus beta 1 nilai tukar IT plus beta 2 produksi IT apa? Berarti yang fix di situ adalah beta 0-nya atau kita sebut sebagai intercept. Itu kan konstanta. Jadi nilainya konstan, fix kan dia, nilainya tetap gitu. Nah, tadi lambda I yang merupakan individual heterogeneity kan diasumsikan dia fix gitu ya. Maksudnya dia diasumsikan menjadi nilai yang bisa dijumlahkan dengan si beta 0. Akhirnya di sini akan turun menjadi beta 0 ekspor IT ya. Ekspor IT sama dengan beta 0 ditambah lambda I. Lambda ini tadi yang pecahan dari error itu tadi kita jumlah plus beta 1 nilai tukar IT plus beta 2 produksi IT plus UIT. UIT-nya sudah tetap nggak bisa diapa-apakan ya, sisa residual. Nah, akhirnya ekspor IT sama dengan beta 0I. Ya, jadi beta intercept-nya yang tadi sendirian, sekarang dia sudah mengandung individual heterogeneity. Beta 0I ditambah beta 1 nilai tukar IT, beta 2 produksi IT ditambah UIT. Inilah yang disebut sebagai fixed effect model. Jadi kalau secara real model fixed effect ini menangkap individual heterogeneity ke dalam nilai intercept. Ya, lambdanya tadi dimasukkan ke nilai intercept, itu fix. Teknik ini menggunakan variabel dummy dalam menangkap adanya perbedaan intercept. Kalau Anda ingat dummy variabel yang 101010 itu kan. Nah, ini saya kasih ini ilmunya saja, tapi nggak usah Anda hitung secara manual ya. Jadi fixed effect ini juga sering disebut sebagai LSDV atau least square dummy variable. Kenapa dikatakan dummy? Karena gini, karena kan dummy itu kan tujuannya untuk melihat perbedaan perilaku antar variabel ya. Kalau dulu dummy misalnya nih, kalau dulu di time series kita belajar dummy-nya misalnya kita lihat pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah krisis. Berarti yang sebelum misalnya kita kasih dummy 0, sesudah krisis kita kasih dummy 1. Kan tujuannya untuk melihat sebenarnya pertumbuhan ekonomi sebelum krisis seperti apa sih? Selain itu ingin melihat pertumbuhan ekonomi setelah krisis seperti apa. Tujuannya dummy kan seperti itu. Sama halnya di sini juga seperti itu. Kita ingin melihat bagaimana ini tadi. Bagaimana bagaimana masing-masing individu ini perubahannya seperti apa sih? Seperti itu. Itu yang kita ingin cari. Jadi misalnya YIT ditambah beta 1 X1 IT ditambah beta 2 X2 IT ditambah beta 3 D1 I. Nah,
D di sini mulai beta 3, beta 4, beta 5, ini adalah dummy. Dummy-nya adalah N-1. Ingat ya, kalau misalnya saya punya pilihan dummy, misalnya saya punya 4 negara, berarti dummy saya adalah 3, N-1. Kalau ini berarti D1, D2, D3, berarti I atau individu saya ada 4. Cara ngitungnya nanti gimana? Ini nggak usah ada hitung manual ya, karena di EVIS ada. Hanya saja saya menjelaskan konsep fundamentalnya saja. Jadi ketika misalnya perusahaan A itu 00 dummy-nya berarti dia tanpa dummy, berarti dummy 1-nya 0, dummy 2-nya 0, dummy 3-nya 0. Maka nilainya perusahaan A itu akan ditangkap di intercept saja. Ya. Kalau saya ingin melihat perusahaan B, berarti D1-nya saya isi 1. D2-nya saya isi 0, D3-nya saya isi 0. Jadi nanti perbedaan individu, itu perilaku individu itu akan ditangkap melalui beta 3. Kalau misalnya negara C gitu ya, berarti dummy saya pakai D2. D2-nya saya nilai 1, tapi D1 0, D3-nya juga 0. Nilai individu akan muncul di beta 4. Begitu seterusnya. Sekali lagi nggak usah Anda hitung secara manual, saya hanya menjelaskan konsep bahwa fixed effect model ini bagaimana sih dia mendapatkan perbedaan intercept. Di sini kan perbedaan interceptnya akan kelihatan di individual heterogeneity, itu kan akan kelihatan di interceptnya. Nah, bagaimana sih kok bisa fixed effect itu menangkap? Nah, ini tadi dia menggunakan least square dummy variable. Dia menggunakan dummy untuk lihat perbedaan masing-masing individu atau masing-masing negara gitu. Ini yang fixed effect model. Semoga paham ya. Ini untuk LS, untuk fixed effect model. Nah, sekarang model yang kedua adalah random effect model. Kita harus paham dulu. Kenapa kok ada random? Tadi sudah ada fix, kan tujuannya menangkap heterogeneity. Kenapa kok tidak langsung pakai fix saja gitu kan? Nah, sekarang kita masuk gini. Tujuan tadi kan di fixed effect tadi ada dummy variable ya, ada dummy variable yang digunakan. Tujuannya dimasukkan dummy tadi itu untuk mengetahui ketidaktahuan kita tengah model, untuk mengetahui individual ininya, pengaruh individualnya. Makanya masukkan dummy. Tapi ketika kita menambahkan dummy, berarti jumlah variabel akan bertambah ya kan? Ketika kita mendapat misalnya Y sama dengan X1, X2, berarti kan variabelnya di situ ada independennya 2, dependennya 1. Kalau kita tambah dummy variabel sesuai dengan jumlah individu, kalau tadi negaranya 4, berarti dummy-nya saya tambah 3. Berarti kan variabel saya yang independen ketambahan 2x1, ada X1, X2, dummy 1, dummy 2, dummy 3. Berarti kan variabel saya tambah banyak. Hal ini menyebabkan degree of freedom, ingat degree of freedom, kalau kita buka tabel UJT, UJF gitu kan, Anda kan menemu ada degree of freedom N min K gitu kan ngitungnya. Nah, kalau kita menambahkan dummy, maka kan K-nya juga akan bertambah lama-lama. Nah, akhirnya N-nya tetap, ya, jumlah sampel kita tetap, jumlah variabel kita ditambah gara-gara ada dummy. Akhirnya apa? Degree of freedom-nya kan semakin kecil, semakin berkurang. Individu Anda semakin banyak, dummy-nya juga akan semakin banyak, gitu kan? Nah, akhirnya tidak efisien menggunakan fixed effect. Oleh karena itu muncullah adanya dengan random effect, di mana masalah yang tadi, masalah degree of freedom yang berkurang tadi dapat diatasi dengan random effect, di mana model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel ini atau gangguan error mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu gitu. Seperti itu ya. Jadi ada fix, ada random. Kalau tadi fix, individual heterogeneity-nya kita masuk ke intercept. Kalau random, dia kemana? Oke, lihat di sini. Ini adalah random effect model. Kita lihat lagi. Ekspor IT sama dengan beta 0 ditambah
beta 1 nilai tukar ditambah beta 2 produksi IT ditambah epsilon IT. Ya, epsilon IT di sini tadi yang merupakan komponennya dari error component model meliputi lambda I atau individual heterogeneity ditambah UIT, seperti itu. Sekarang kita pecah seperti tahapan fix effect tadi. Ekspor IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 nilai tukar IT tambah beta 2 produksi IT ditambah lambda I ditambah UIT. Nah, kalau di fix tadi lambdanya ini diasumsikan nilainya sebagai parameter yang fix, makanya dia masuk ke intercept. Kalau di random, maka lambda I diasumsikan sebagai bagian dari error atau random elements. Ya, jadi sinonimnya error itu juga random elements. Oleh sebab itu makanya kenapa kok ini disebut random effect model, karena lambda I ini nilainya tetap berada di random elements, tetap di error. Ya, jadi nggak kita pindah, tidak kita jumlah dengan intercept. Kalau random, jadinya adalah ekspor IT sama dengan beta 0 plus beta 1 nilai tukar IT plus beta 2 produksi IT ditambah lambda I plus UIT. Jadi tetap berubah, lambda I dan UIT ini tetap berada sebagai error atau random elements. Nah, akhirnya berarti errornya ini berarti kan mengalami kombinasi antara, berarti RAM di sini atau random effect model ini dia berasal dari gangguan secara menurut merupakan kombinasi dari kombinasi time series yaitu lambda I kombinasi dari lambda I individunya itu juga, ya, masing-masing individu juga UIT. UIT ini berarti kombinasi antara time series dan cross section. Jadi variabel gangguan di random effect model ini yang harus digarisbawahi ya. Variabel gangguan di random effect model ini mengandung yang namanya lambda I individual heterogeneity dan juga UIT yang merupakan kombinasi antara cross section dan time series gitu. Oke? Itu adalah perbedaan dari fixed effect model dan juga random effect model. Kalau fixed tadi berarti individual heterogeneity, kita lihat dari intercept. Kalau random kita lihatnya dari errornya itu tadi. Error yang mengandung dua komponen. Oke, selanjutnya, nah, tadi kan sudah ada jalan hidupnya ya. Jalan hidupnya ingin melihat, ada dua jenis tadi, ada dua jenis model. Ada fixed effect model, ada random effect model. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih baik? Mana, kita harus pakai yang mana? Menggunakan FEM atau RAM, gitu kan? Saya ulangi lagi, jadi tahapan awal Anda sudah punya data, kemudian Anda sekarang sudah paham FEM itu apa, RAM itu apa. Sekarang Anda harus menentukan, saya model dan data saya punya model, saya punya data saya ini, saya harus pakai model yang mana? Saya pakai fixed effect model atau saya pakai random effect model? Itu harus Anda tentukan. Nah, menentukannya bagaimana? Menentukannya dengan uji Hausman atau Hausman test. Bagaimana cara melakukan uji Hausman? Kalau secara statistik ini ada mendapatkan nilai uji Hausman itu dia mengurangi beta fix atau beta random gitu ya. Jadi masing-masing ada beta random dikurangi beta fix, kemudian dikurangi untuk mendapatkan nilai uji Hausman. Tapi Anda tidak perlu melakukan itu secara manual karena Anda sudah bisa langsung dengan menggunakan eFuse ya. Jadi Anda bisa menggunakan eFuse langsung uji Hausman itu tadi. Ketika Anda sudah melakukan uji Hausman, nanti akan ada H0, HO dan HA atau H0 dan H1 itu ya. Di sini saya pakai HA. H0-nya kalau dulu kan ini H0 dan H1 di panel data nggak boleh ditukar-tukar ya. H0-nya adalah tidak ada korelasi antara lambda I tadi adalah individual
heterogeneity. Tidak ada korelasi antara lambda I dan variabel independen. Kalau Anda tidak menemukan adanya korelasi, maka model yang harus Anda gunakan adalah random effect model. Ya, kalau Anda tidak menemukan korelasi, maka Anda harus menggunakan random effect model. Kenapa seperti itu? Karena saya kembali lagi sebentar ke atas ini. Di sini di random effect model untuk memenuhi asumsi Gauss-Markov, ya, asumsi Gauss-Markov itu yang ada homoskedastisitas, kemudian apa satu autokorelasi gitu kan. Nah, seperti itu ada kalau di data panel itu harus tidak ada korelasi antara lambda I dan variabel independen. Nah, kalau tidak ada hubungan korelasi antara lambda I dan variabel independen, maka Anda harus menggunakan random effect model. Sebaliknya, di HA adalah ada korelasi antara lambda I atau individual heterogeneity dan variabel independen. Kalau ada korelasi, Anda harus menggunakan fixed effect model. Dari mana Bu saya tahu itu ada korelasi atau enggaknya? Nah, ini dari uji Hausmann itu tadi. Ya, jadi saya tunjukkan bagaimana meregres, melakukan proses uji Hausmann. Kemudian setelah itu akan muncul angkanya. Kita lihat dari p-value-nya nanti. Nah, dari p-value itu tadi nanti yang akan kita tentukan. Oh, dia harusnya menggunakan fix. Dia harusnya menggunakan random gitu. Baru nanti kita pilih. Setelah kalau fix ya fix, berarti yang dibaca adalah hasil regresi yang fixed effect model. Oke, nanti saya bahas sekilas di ininya, di aplikasinya. Kalau gini masih menerawang Anda. Oke, dari sini ya. Jadi uji Hausmann itu penting. Uji Hausmann adalah uji yang penting untuk menentukan Anda memakai fixed effect model atau random effect model. Seperti itu. Uji Hausmann tadi sudah saya tulis, H0-nya adalah tidak ada korelasi. Jadi kita harus antara variabel lambda I dan variabel independen. Jadi kita pakai random effect model. Kalau ada korelasi antara lambda I dan variabel independen, maka kita pakai fixed effect model. Ketika nilai p-value ini tadi yang saya bilang, nanti dari uji Hausmann kalau secara nyata ya di aplikasi itu Anda akan melihat p-value. P-value ini nanti ketika dia mendekati 0, sama seperti kalau Anda lihat p-value ketika Anda lihat T statistik itu kan, semakin dia mendekati 0 kan berarti dia bagus ya. Nah, kalau di sini bukan bagus atau ditolak, bukan bagus atau jeleknya, ini mana yang tepat gitu ya. Ini kalau di data panel pengujian uji Hausmann ini mencari model yang paling tepat, bukan satunya jelek ya, bukan satunya buruk ya, tapi mana yang paling tepat untuk mengolah data Anda yang sesuai dengan data yang Anda miliki, dengan keragaman yang Anda miliki gitu. Jadi ketika nilai p-value mendekati 0 atau p-value lebih kecil dari alfa, kalau di kelas saya alfanya 1, 5, 10 gitu ya. 1%, 5%, 10%, maka H0 diterima dan HA ditolak. Berarti tidak ada korelasi dan model yang terbaik untuk digunakan adalah random effect model. Berarti Anda harus membaca tentang random effect-nya, membaca hasil regresi random. Kalau sebaliknya, ketika nilai p-value semakin besar, jadi mendekati 0 nih dia, mendekati 0, nilainya semakin besar, mendekati 0, maka atau p-value lebih besar dari alfa yang biasa kita tentukan, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Berarti itu ada korelasi sehingga model terbaik yang harus kita gunakan adalah yang fixed effect model. Seperti itu. Oke, masih sanggup mengikutinya? Coba dong, saya pengen lihat responnya teman-teman semua. Masih sanggup mengikuti ini? Sanggup. Teman-teman mahasiswa boleh jawab pertanyaannya Bu Vidya. Itu kalau ada yang ditanyakan Bu Vidya langsung aja dijawab, Pak. Bisa. Kayaknya aneh gitu ya Bu Vika ngajar itu nggak pakai
interaksi gitu ya. Ya, nggak ada yang nanggepin tuh kayaknya takutnya Iya, ini pada tidur apa tidur, bangun betul. gitu Ini ya. pada tidur atau enggak, atau jangan-jangan saya ngomong sendiri kan gitu. Alhamdulillah Nah, kalau masih didengarkan. Oke, dah itu teorinya sampai di situ. Sebenarnya teori ini panjang sekali ya. Tapi ini saya mencoba cari yang pentingnya gitu ya. Yang saya tampilkan yang pentingnya. Kalau saya tunjukkan semua nanti kita bisa-bisa beberapa hari ini nanti acaranya. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya. Ya, tahapan selanjutnya adalah aplikasi data panel menggunakan eViews. Yang saya digunakan adalah eViews. Pasti teman-teman mahasiswa juga tahu bahwa kalau saya di kelas saya pasti pakai eViews. Mungkin dosen-dosen ekonometrika yang lain menggunakan alat analisis yang berbeda. Ada yang pakai stata gitu, nggak apa-apa. Ilmunya makin beragam gitu ya. Kalau misalnya Bu saya pengen pakai stata, nggak apa-apa, belajar juga bisa gitu kan. Bisa, semuanya bisa Pakai Excel dilakukan. boleh, Bu. Gimana Pak Hasim? Pakai Excel boleh. Ya Pak Hasim aja pakai Excel, saya nggak mau ya. Nanti menguras darah dan air mata itu. Oke. Nah, di sini nanti karena keterbatasan waktu saya tidak langsung running data. Saya tunjukkan highlight-nya untuk aplikasi, tapi jangan khawatir untuk teman-teman mahasiswa, nanti saya akan buat video tutorial step by step-nya. Biasanya mahasiswa ini kalau di kelas, kalau aplikasi langsung ya, itu harus step by step, satu gitu ya. Ini klik ini, dari sini ke sini gitu. Kalau saya lakukan di sini, nanti nggak selesai kita. Makanya nanti teman-teman mahasiswa bisa langsung nonton videonya di Spidol. Tapi belum ada videonya ya, karena Spidolnya belum di launching. Masih besok di launching oleh Bu Yusi, jadi masih dalam persiapan. Nanti insya Allah dalam minggu ini video tentang tutorial penggunaan data panel di eViews akan bisa Anda akses di Spidol. Tapi untuk sementara belum ada ya, belum launching Spidolnya. Oke, Spidol itu apa? Spidol adalah sistem pelayanan pustaka dan data online. Anda kalau pengen tahu lebih jelas, ikut besok seminar aktualisasinya Ibu Yusi, karena Bu Yusi besok akan menjelaskan ini tentang Spidol. Jadi ini merupakan layanan terbaru yang dibangun di laboratorium PPED. Apa saja sih yang ada di Spidol? Besok dibahas oleh Bu Yusi ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang hari ini hadir, supaya nggak gaptek Spidol itu gimana cara makainya, isinya apa aja, yang hadir hari ini besok harus hadir ke Spidol, karena nanti kan aplikasi ininya video tutorialnya ada di Spidol gitu kan, biar nggak tanya-tanya temennya, makanya harus ikut yang Spidol. Nanti kira-kira lokasinya di mana gitu ya, nanti bagaimana cara melihatnya itu akan dimunculkan di situ, seperti itu. Oke, kita langsung ke tahapan selanjutnya. Jadi gini, penyusunan data panel di eViews. Ini penting sekali. Kalau ini Anda salah, Anda nggak bisa input data. Ya, Anda tidak akan bisa menginput data apabila tidak sesuai dengan template yang diminta oleh eViews gitu kan. Di sini saya punya negara. Jadi individu saya adalah negara, kemudian di sebelahnya ada tahun, di situ ada di kolom yang D, E, F, dan G itu adalah variabel berturut-turut adalah Y, X1, X2, X3 atau variabel dependent, kemudian variabel independent 1, independent 2, independent 3. Itu adalah data saya. Nah, data kalau Anda pakai data panel, datanya harus disusun seperti ini. Jadi negara itu disusun, kemudian tahun, Y-nya berapa, Y-nya apa, X1, X2, X3. Cara nyusun datanya itu adalah negara dulu atau individunya Anda susun ke bawah. Jadi di situ tahun saya kan 2010 hingga 2014. Jadi ada berapa periode itu? 10, 11, 12, 13, 14. Ada 5 tahun, 5 periode. Ya. Jadi T-nya ada 5. Negara saya susun ke bawah. Jadi di situ ini kebetulan datanya yang saya gunakan itu terdiri dari 16 negara kalau tidak salah. 16 negara di Asia Tenggara. Insya Allah seperti itu. Jadi di sini ada ban itu Bangladesh, kemudian turun Kamboja,
Jadi ditatanya Bangladesh 2010, Bangladesh 2011, Bangladesh 2012 sampai seterusnya sampai 2014, baru pindah ke individu yang lain. Kamboja 2010, Kamboja 2011, Kamboja 2012, Kamboja 2013, Kamboja 2014. Setelah itu selesai, Anda pindah ke individu lain. China 2010 sampai 2014. Hong Kong 2010 sampai 2014. Seperti itu. Seterusnya sampai individu yang Anda punya habis. Ya, jadi sampai 16 negara itu susunannya seperti ini. Berarti saya punya 16 negara dan 5 tahun. Berarti di bawahnya saya punya sampai total di bawah itu saya punya 80 data kombinasi antara cross section dan time series. Ini yang harus Anda buat. Ya, harus dibuatnya di Excel dulu saja, jangan langsung ke eViews ya, nanti kalau hilang, apalagi eViews kita pakai ini kan ya, Anda tahu pakai yang tidak ori gitu kan, jadi biasa ada masalah-masalah, makanya datanya Anda pakai Anda taruh dulu di ini, di mana, di Excel, Anda susun seperti ini. Nah, kalau sudah Anda susun seperti ini, kemudian Anda masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu starting eViews. Starting eViews, kalau di Econometrica kelas saya, kita belajar time series, maka work file-nya, ini sebelah kiri dulu yang saya bahas ya, work file create. Nah, work file create ini kalau kita bikin time series, kita pilih yang date, regular, frequency, dan seperti itu. Kemudian tahun berapa sampai tahun berapa. Karena kita menggunakan data panel ya, karena kita pakai data panel, maka yang kita pilih adalah balance panel. Balance panel di sini kita lihat, di sini ada balance panel, ada frekuensi. Tergantung ini frekuensinya, pilihnya berarti tergantung jenis data apa yang Anda gunakan. Mau annual kah, ataukah monthly, ataukah daily, atau weekly, nah tergantung, ada pilihannya di situ ya. Kemudian start date-nya, tahun mulainya kapan, end date-nya kapan. Karena annual berarti langsung munculnya start date ya. Kalau Anda klik misalnya bulanan, berarti bulan berapa sampai bulan berapa, itu ada. Kemudian number of cross section-nya adalah, ini 10, 11, 12, oke benar ya udah. Cross section-nya adalah 16 tahunnya adalah 2010 sampai 2014. Kalau ini sudah selesai, diklik selanjutnya akan muncul seperti ini. Anda kemudian ini adalah tahap mengisi data ya. Tahap mengisi data adalah klik quick yang di atas sendiri, yang di Windows-nya si eViews-nya ya, bukan di Windows-nya Workfile. Diklik quick, kemudian empty group, Anda klik empty group. Oke, ke skip berarti sini ya. Ketika sudah empty group, nanti akan Anda muncul satu halaman itu yang berisi seperti data, seperti kalau kita mau ngisi data. Jadi bentuknya ya kayak Excel yang kita buat itu. Kita tinggal copy paste. Jadi dari data Excel itu kita copy, kemudian kita paste ke Word file-nya eViews. Nanti kalau itu beres, Anda akan muncul seperti ini. Ada berarti kalau di sini saya masukkan variabel-variabel ini ya. Berarti ada variabel di sini ada GFI, ada exchange rate, ada CU, ada IR M2. IR apa tuh? Interest rate yang saya bagi dengan M2. Nah, ini datanya sudah sukses saya masukkan. Jadi saya sudah mengikuti tahap tadi input data. Akhirnya muncul seperti ini. Nah, seperti ini kalau sudah datanya sudah masuk, Anda klik untuk untuk open equation, untuk mengestimasi ya. Jadi caranya Anda klik mulai dari yang Y-nya dulu, X1, X2, X3, kemudian Anda klik kanan open as equation. Nanti kalau nggak bisa ngikutin, dilihat dari video ya. Ini saya dulu. Saya percepat ya, saya highlight saja ketika sudah as equation. Nah, di sini kita pilih fixed effect atau random effect-nya dari sini. Jadi ketika tadi equation itu nanti dikliknya ada
kolomnya ada specification, di sini ada pilihan panelnya. Kita mau pakai fixed effect atau random effect, semudah itu. Ya, semudah itu. Jadi tahapannya, datanya kan sudah dimasukkan itu tadi. Kemudian setelah data dimasukkan di run as equation, sekarang Anda harus cari running data dulu. Anda running fix modelnya itu seperti apa, kemudian Anda running random. Ya. Nah, setelah Anda kan sudah, berarti Anda sudah punya nih running data hasil fix mana, running data hasil random mana, sudah punya dua-duanya. Sekarang apa yang harus Anda lakukan? Anda setelah melakukan sudah running data fix dan random, Anda harus menentukan mana nih yang harus saya gunakan, yang hasil yang fix atau hasil yang random. Nah, untuk menentukan fix atau random itu tadi, Anda berarti harus melakukan yang namanya uji Hausman itu tadi. Uji Hausman atau Hausman test itu bisa langsung dilakukan di eFuse, jadi nggak ngitung satu-satu, nggak usah nambahkan dummy-dummy segala macam. Kita langsung klik uji Hausman. Jadi ketika sudah ya, dari tahap yang sebelumnya tadi udah fix, udah random. Sekarang Anda masuk ke hasilnya random tadi, kemudian Anda klik view di hasil yang random ya, bukan hasil yang fix ya. Hasil regresi yang random, Anda masuk view, kemudian Anda klik fix atau random effect, kemudian Anda correlated random effect, Anda klik Hausman test. Ya. Hausman test ini ketika Anda klik akan muncul seperti yang di kanan. Nah, inilah hasil uji Hausman yang akan menentukan hidup Anda pakai fix atau pakai random. Lihatnya dari mana? Aplikasinya uji Hausman ini tadi. Lihatnya dari nilai probabilitas. Nggak bisa kursornya kelihatan ya. Coba Anda lihat dari atas ya, correlated random effect Hausman test. Turun ke bawah ada equation random, test cross section random effect. Kemudian ada test summary. Nah, di bawah ada cross section random. Di situ ada chi-square. Statistiknya adalah 6,557. Kemudian di sini ada chi-square df-nya. Kemudian sebelahnya ada probabilitas. Ya, yang kita amati yang terakhir aja, yang probabilitas. Di situ adalah probabilitas sama seperti Anda kalau lihat probabilitas di mana itu di hasil regresi OLS itu kan ada probabilitas, itu adalah p-value. Nah, Anda bisa lihat dari situ. P-value-nya di situ adalah 0,0875. Dia mendekati 0 atau jauh dari 0. Apakah dia masih ada di taraf taraf uji signifikansi? Kalau kita pakai uji signifikansinya 5%, dia di luar ya, sudah ya. Dia sudah di luar. Kalau sudah lebih dari 5, dia sudah di luar. Tapi kalau kita pakai 10, berarti dia masih di dalam. Masih di dalam alfanya, uji signifikansi, karena masih 0,08 kan. Nah, tergantung Anda pakai yang mana gitu kan. Nah, ini juga penggunaan alfa 1, 5, 10 ini sebenarnya tergantung. Ada yang mengatakan maksimal harus 5 gitu kan. Ada yang mengatakan boleh tuh sampai 10 gitu kan. Ya sudah kalau saya lebih ke, kalau saya biasanya saya pakai 10 gitu kan. Jadi masih luas gitu, batas penerimaannya itu masih luas itu. Asal Anda sudah punya ini alasan kuat aja kenapa kok Anda pakai 10 seperti itu. Kemudian nah dari sini kalau saya pakai 10 ini kan 0,0874 berarti dia masih dari lebih kecil masih di bawah alfa, berarti H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Berarti tidak ada korelasi antara lambda I dan variabel independen. Berarti hasil yang saya gunakan adalah yang random effect model. Ya, karena probabilitasnya lebih kecil daripada p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka tidak ada korelasi sehingga saya akan menggunakan random effect model. Oke, ini saya salah masukkan ya. Nah, anggap saja ini random ya. Anggap saja ini random. Kalau misalnya sekarang
Oke, sekarang dari sini dulu. Dari probabilitas kan sudah Anda tentukan uji Hausman itu. Anda pakai fix atau random. Nah, tahapan selanjutnya kalau Anda sudah punya uji Hausman ini, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda membaca hasil regresinya. Regresinya yang Anda baca sesuai dengan uji Hausman tadi. Kalau uji Hausman menyarankan Anda pakai fix, berarti yang Anda gunakan untuk membaca hasil regresi data panel ya Anda pakai fix. Kalau uji Hausman menyarankan Anda pakai random, berarti yang dibaca adalah punyanya random. Seperti itu. Itu tergantung dari uji Hausman-nya. Cara bacanya bagaimana? Sama saja cara bacanya ya. Cara bacanya ya tetap yang dibaca R-square-nya, kemudian probabilitasnya, ini mana variabel-variabel yang signifikan. Yang signifikan berarti adalah yang atas saja gitu kan, yang 0,00 ini tadi. Tapi kalau yang IR M2 maksud saya. IR M2 ini adalah variabel yang signifikan kalau dari sini 0,0068. Tapi kalau dari ER dan CU dia semua 0,97, 0,93 berarti dia tidak signifikan. Nah, sama hasil membaca EViews-nya ini sama persis dengan ketika Anda membaca hasil dari OLS biasa gitu. Hanya saja mungkin kalau Anda ingin memunculkan, karena ini yang saya tampilkan fix ya. Fix ini Anda ingin menampilkan berapa sih efek specification. Kan tadi kalau fix interceptnya masing-masing individu berbeda. Ini bisa Anda tampilkan. Di sini tidak saya tulis tapi ya, ada view, nanti di view, nanti saya tunjukkan di video deh. Di view ini bagaimana cara menampilkan efek individunya. Seperti itu Ibu Vika.